Lalu Rusli pun mengatakan bahwa almarhum Bowo mendatangi mereka lagi saat mereka sedang minum minuman di tempat biasa mereka nongkrong. Jadi, malam itu ketika Agus dan Rusli sedang minum minuman keras di sebuah bangunan kosong, bisa dikatakan base camp mereka. Tiba-tiba terdengar suara geraman dari arah belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gue Irsal di Kris. Jumpa lagi di segmen Radio Mistis. Kali ini gue bakal bawain cerita dari Mbak Indri yang saat ini tinggal di Jakarta Barat. Mbak Indri sendiri akan menceritakan suatu kejadian horor yang pernah dialami. Bukan cuma Mbak Indri aja, tapi hampir seluruh warga di desanya Mbak Indri juga mengalami hal yang serupa. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Tanpa basa-basi lagi, mari kita fokuskan. Tapi sebelum itu, kita intro dulu. Bersembunyilah di balik selimut kalian dan pasang earphone kalian, karena cerita yang gue bawain kali ini bakal bikin bulu kuduk merinding. Dulu, Mbak Indri masih tinggal di Jawa Tengah. Kejadiannya sendiri sudah cukup lama, sekitar tahun 2003. Waktu itu, Mbak Indri masih duduk di bangku sekolah dasar, kelas 2 SD tepatnya. Mbak Indri ini tinggal di sebuah desa yang tidak jauh dari jalan penghubung antar wilayah. Jadi, ketika keluar dari desanya, ia langsung tembus ke jalan besar tersebut. Walaupun masih banyak kebun-kebun, tapi bisa dibilang cukup ramai. Dan sangat jarang sekali terjadi hal-hal yang mistis. Nah, sekitar 2 rumah dari rumahnya Mbak Indri, di sana terdapat rumah seorang preman kampung, kita sebut di sini dengan nama Bowo. Nah, si Bowo ini seringkali berbuat onar di kampungnya Mbak Indri. Bukan cuma si Bowo aja, tapi ada 2 temannya bernama Agus dan Rusli yang juga sering berbuat onar. Hobi mereka itu main judi, memeras pedagang-pedagang di sana. Bahkan, tak jarang mereka juga sering mabuk-mabukan di kampungnya sendiri. Bowo ini juga sudah beberapa kali masuk penjara karena sering terlibat perkelahian pemuda antar kampung. Tapi dia nggak pernah kapok. Setelah keluar penjara, dia selalu melakukan hal yang sama. Mungkin karena si Bowo ini memiliki orang tua yang cukup berada dalam hal materi. Nah, suatu hal yang paling menjengkelkan bagi warga desanya Mbak Indri. Si Bowo ini ketika mabuk, dia seringkali menggeber-geber motor 2 taknya di tengah malam, hingga membangunkan warga desa kota itu. Warga desa tidak ada yang berani melawan Bowo. Pernah satu ketika si Bowo menggeber-geber motor 2 taknya, dan ada seorang warga yang mencoba menghalanginya. Tapi si warga itu justru dikeroyok sama Bowo dan kawan-kawan. Jadi hal itulah yang membuat para warga enggan menegur atau berurusan dengan Bowo. Terlebih karena Bowo memiliki perawakan tinggi besar dan rambutnya yang gondrong. Sampai akhirnya di suatu malam sekitar pukul 1 dini hari, warga desa mendengar suatu keributan. Bowo dan kedua temannya saat itu sedang mabuk di tempat biasa mereka nongkrong. Nah, tiba-tiba ada 2 orang pemuda dari desa tetangganya yang berboncengan. Tiba-tiba mengejek Bowo dan teman-temannya. Bowo yang dalam keadaan mabuk berat langsung tersulut emosinya, langsung mengejar pemuda tersebut. Aksi kejar-kejaran antar sepeda motor pun tak terhindarkan. Malam itu, sebagian warga desa terbangun karena keributan tersebut. Pada saat mereka keluar dari gerbang desa menuju jalan raya, sekitar 200 meter dari jalan raya, ada sebuah truk fuso yang sedang mengalami pecah ban dan terparkir di sisi jalan.
Padahal supir truk sudah meletakkan segitiga pengaman yang berjarak 20 meter dari truknya. Tapi Bowo yang dalam keadaan mabuk dan ngebut, pada waktu itu dia tidak menyadari ada tanda itu. Dan tidak menyadari ada sebuah truk Fuso yang terparkir di sisi jalan. Langsung terdengar suara tabrakan yang begitu keras. Bowo menabrak bagian belakang truk dan kepalanya pecah karena tepat menghantam bemper truk belakang. Tubuh Bowo langsung terjatuh, sedangkan motornya ringsek tak berbentuk. Keadaan Bowo, mohon maaf, sangat mengenaskan dengan kepala bagian depannya pecah dan tangan kiri yang hampir hancur. Karena tabrakan yang begitu hebat dan suara benturan yang sangat keras. Teman Bowo yang sedari tadi mengikuti Bowo dari belakang pun tidak bisa berbuat apa-apa. Bowo pun memasuki masa-masa sakaratul maut dengan darah yang mengucur deras dari kepalanya. Orang-orang pun berdatangan untuk melihat apa yang sedang terjadi. Tapi di sini tidak ada yang berani menyentuh tubuh Bowo. 15 menit kemudian, Bowo pun mengembuskan nafas terakhirnya. Orang tua Bowo yang melihat anak semata wayangnya tersebut mati dalam keadaan yang mengenaskan. Bahkan, ibu Bowo yang berkali-kali pingsan seakan tak percaya bahwa Bowo pergi untuk selamanya. Setelah kurang lebih 30 menit berselang, polisi datang ke tempat kejadian untuk melakukan pemeriksaan, mengevakuasi jasad Bowo dan membawanya ke rumah sakit terdekat untuk diautopsi. Sedangkan motor Bowo yang ringsek dibawa ke unit Satlantas setempat. Sebagian warga malam itu juga langsung menyiapkan segala sesuatunya di rumah duka untuk melakukan prosesi pemakaman. Keesokan paginya, jenazah dari Bowo belum juga datang karena masih dalam proses pemeriksaan. Barulah sekitar pukul 1 siang, ambulan yang membawa jenazah Bowo tiba di rumah duka. Seketika tangis keluarga pecah menyambut kedatangan jenazah Bowo. Dan lagi-lagi ibunya itu jatuh pingsan. Jasad Bowo langsung dibaringkan di ruangan tamu untuk disemayamkan. Terlihat beberapa orang sanak saudara juga ikut membacakan surah Yasin. Tapi ada satu hal lain yang bikin warga bergidik ngeri. Darah yang keluar dari kepala jenazah Bowo itu terus-menerus mengalir. Sampai-sampai darahnya itu mulai merembes ke kasur tempat Bowo dibaringkan. Pak Modin yang menyadari hal tersebut langsung menyarankan jenazah untuk segera dimandikan dan dikafani. Intinya, Pak Modin menyarankan jenazah untuk secepat mungkin dikebumikan. Nah, tidak seberapa lama jenazah pun dibawa ke samping rumah untuk dimandikan. Dan sudah disiapkan beberapa tong air dan ditutup tirai tentunya. Di sini karena Mbak Indri masih tergolong kecil, dia pun kepo. Dia mau tahu bagaimana prosesi memandikan jenazah. Mbak Indri bersama temannya pun mengintip. Dan di situ masih terlihat darah segar yang masih mengalir dari kepala almarhum Bowo. Dan Mbak Indri masih terbayang-bayang sampai dengan saat ini. Kata si pemandi jenazah, "Sana jangan main di sini." Singkat cerita, jenazah pun selesai untuk dimandikan dan dibawa lagi ke ruang tengah untuk dikafani. Setelah jenazah selesai, tiba-tiba darah kembali keluar dari bagian kepala jenazah Bowo. Dan Pak Modin pun kembali mengganti kain kafan tersebut dengan yang baru. Tapi darah masih saja keluar. Para pelayat yang melihat kejadian tersebut bergidik ngeri melihatnya. Karena waktu saat itu sudah semakin sore, jenazah harus segera dikebumikan. Akhirnya jenazah pun langsung dimasukkan ke kurung batang dan nantinya akan dibawa ke musola untuk disolatkan. Singkat cerita pun prosesi pemakaman selesai dilaksanakan dan malam itu juga langsung digelar acara tahlilan di rumah almarhum Bowo. Malam itu sekitar pukul 11 malam terdengar suara teriakan yang sangat ketakutan dari dua sahabat Bowo semasa hidupnya, yaitu Agus dan Rusli. Mereka berteriak ketakutan sambil berlarian terpontang-panting. Suara berisik mereka membangunkan salah seorang warga. Lalu warga pun sempat bertanya, "Ini ada apa malam-malam teriak-teriak? Kalian pasti mabuk ya?" Lalu Rusli pun mengatakan bahwa almarhum Bowo mendatangi mereka lagi saat mereka sedang minum minuman di tempat biasa mereka nongkrong. Jadi
Malam itu ketika Agus dan Rusli sedang minum minuman keras di sebuah bangunan kosong, bisa dikatakan base camp mereka. Tiba-tiba terdengar suara geraman dari arah belakang. Mirip suara hewan yang disembelih. Ketika mereka melihat ke arah belakang, di situ terlihat ada satu sosok mirip dengan perawakan Bowo yang tinggi, besar, dengan rambut gondrong dari wajah yang berlumuran darah hingga ke badan, dan telanjang dada, sedangkan di bagian kakinya masih terikat tali pocong. Disitulah teror hantu Bowo dimulai. Dan malam itu bukan hanya Agus dan Rusli, tapi juga ada beberapa rumah warga yang mendapatkan teror, termasuk rumah Mbak Indri. Malam itu sekitar pukul 1 dini hari, Mbak Indri terbangun dan tidak bisa tidur lagi. Dia tidur satu kamar dengan adik perempuannya, menempati kamar depan, sementara ayah ibunya, Mbak Indri, menempati kamar belakang. Suasana malam itu terasa sangat mencekam dan sangat hening. Terlebih, Mbak Indri membayangkan kembali saat ia melihat jasad Bowo saat dimandikan. Nah, pada saat itu sudah setengah jam Mbak Indri belum juga bisa tidur. Tiba-tiba dia mendengar dari arah depan rumahnya ada suara ketukan pintu, disusul suara geraman seperti hewan yang disembelih. Mbak Indri pun sangat ketakutan. Dia langsung bangunin adiknya dan pindah ke kamar orang tuanya. Dia langsung mengetuk pintu dengan terburu-buru dan berteriak-teriak. Bapaknya yang terbangun menanyakan kepada Mbak Indri, sebenarnya ada apa? Mbak Indri menceritakan apa yang dia dengar barusan, tapi bapaknya tidak percaya. Bapaknya menganggap Mbak Indri hanya mengalami mimpi buruk dan menyuruh Mbak Indri dan adiknya untuk kembali tidur. Baru aja bapaknya mau nutup pintu kamar, tiba-tiba suara geraman terdengar lagi. Tapi kali ini bukan dari depan rumah, tapi dari area ruangan tamu. Mbak Indri pun tambah ketakutan. Dia langsung menerobos masuk ke kamar orang tuanya. Mereka tidur berempat dan bapaknya itu sempat ngintip di ruang tamu. Posisi lampunya itu dimatikan, tapi lampu depan dibiarkan untuk menyala. Nah, di situ ada satu pintu yang menghubungkan antara ruang tamu dan ruang tengah. Di pintu pembatas itu terlihat satu siluet bayangan hitam tinggi, besar, berdiri tengah-tengah pintu pembatas antara ruang tamu dan ruang tengah. Dia menggeram seperti menahan rasa sakit. Pada saat itu bapaknya pun refleks langsung menutup pintu keras-keras. Malam itu ibunya juga terbangun. Suara geraman itu terdengar kurang lebih 30 menit. Setelah itu barulah mereka bisa tidur dengan nyenyak. Keesokan paginya ramai warga memperbincangkan peristiwa tersebut. Ternyata bukan cuma Mbak Indri sekeluarga yang mengalami teror tersebut. Singkat cerita, 2 minggu kemudian teror kemunculan arwah Bowo itu masih terus berlanjut. Bahkan pada saat itu kampungnya Mbak Indri menjadi sepi sekali apabila hari mulai gelap. Di sini, warga pun mulai risih. Sebenarnya, warga pengen melaporkan kejadian ini ke keluarganya Bowo, tapi mereka mengurungkan niatnya karena tidak mau menambah beban pikiran bagi keluarga Bowo. Akhirnya, setelah salah satu perwakilan berkoordinasi kepada kepala desa, mereka pun sepakat untuk membicarakan perihal teror arwah Bowo ke keluarga almarhum. Sore itu, kepala desa bersama beberapa orang perwakilan warga menyambangi rumah orang tua Bowo untuk memberitahukan suatu hal yang terjadi di kampungnya Mbak Indri. Awalnya, keluarga Bowo sempat marah dan tidak mempercayai perkataan dari para warga tersebut. Tapi setelah diberikan penjelasan dan arahan kepala desa, akhirnya Bapak Bowo mengerti dan mereka pun sepakat untuk menyelesaikan masalah dengan mencari orang pintar, tapi bukan buat mengusir hantu tersebut, melainkan mencari penyebab kenapa hantu Bowo terus-menerus meneror warga. Singkat cerita, didatangkanlah orang pintar rekomendasi dari salah seorang warga. Setelah dilakukan meditasi, dia mengatakan ada bagian kecil potongan tubuh Bowo yang tertinggal.
Dan keesokan paginya orang tua Bowo ditemani oleh warga mendatangi kantor Satlantas tempat di mana motor Bowo disimpan. Setelah dilakukan pemeriksaan, benar aja, di situ ditemukan satu potongan ruas jari tangan Bowo yang masih tertinggal. Langsung dibawa untuk dibersihkan dan dikuburkan bersama jasad Bowo. Warga pun mulai lega dan beranggapan sosok hantu yang menyerupai Bowo tidak lagi mengganggu mereka. Tapi nyatanya, penampakan hantu tersebut masih meneror warga. Tapi beda terornya, tidak begitu intens seperti malam-malam berikutnya. Dan setelah 40 hari kematian Bowo, sosok hantu tersebut tidak lagi menampakkan diri dan mengganggu warga kampungnya Mbak Indri. Sekedar informasi, Mbak Indri mengirimkan cerita ini ke email kami karena sewaktu ia mudik lebaran ke kampung halamannya, ada satu orang warga pendatang yang melihat kemunculan sosok yang menyerupai Bowo di sekitaran tempat Bowo kecelakaan. Ibu Bowo juga sudah tidak tinggal di sana lagi setelah ayah Bowo meninggal dunia. Ya, segitu aja kiriman dari Mbak Indri di Jakarta. Semoga bisa menghibur sobat mistik dimanapun berada. Dan semoga ada pelajaran yang bisa diambil dari cerita ini. Terima kasih yang udah menonton ini sampai selesai. Nantikan juga video berikutnya di segmen Radio Mistis. Gue Irsal menceritakan apa yang kalian tidak percayai. Sampai jumpa lagi di segmen Radio Mistis episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.